kembali lagi. Hidup ini kalau ada yang ngawasin adalah diri kita sendiri, jauh lebih enak daripada kita diawasin orang lain. Kalau kita berhasil mendisiplinkan diri sendiri, berarti kita jarang didisiplinkan oleh orang lain. Nah kalau kita terlambat, kita kesadaran sendiri, bayar denda, nah itu membuat kita mendidik bahwa kita taat kepada aturan yang kita sepakati. Tanpa harus ada orang yang ngawasin. Nah kalau Anda tidak ada yang ngawasin, tidak ada yang tahu, tidak ditagih, ya celaka. Lalu Anda utang tidak ditagih terus tidak bayar? Ya enggak, utang tidak ditagih tetap harus bayar. Saya punya pengalaman pada waktu saya di BCA pertama kali pada waktu masa pendidikan tahun 92. Ingat seumur hidup. Pada waktu itu lebaran, saya naik pesawat, naik mobil pada itu. Naik mobil ke Semarang. Pulang naik mobil sama teman-teman. Nah ternyata pada waktu balik, teman saya tidak naik mobil. Dia naik travel. Lah saya ditinggal lah, terus gimana? Cari pesawat habis, semua habis, travel habis, kereta habis, semua habis, lebaran. Pas masa-masa kembali hari kerja. Ya tidak bisa antri pesawat uang saya tidak cukup. Nah pinjem kakak saya, ngomongnya pinjem. Pesawat tapi antrinya jam 2 pagi, go show. Pesawat jam 6 tapi antri jam 2 pagi sudah antri. Pokoknya begitu tidak ada yang datang atau yang datang terlambat langsung masuk. Ternyata berhasil. Tapi kan utang, kan pinjem toh. Ngomong pinjem, nah kakak saya kan setengah ngasih. Adiknya kasih dari Semarang waktu itu. Lah terus bertahun-tahun kemudian, saya itu sudah punya duit, sudah terima gaji lebih. Mau bayar sangat sayang. Tidak bayar. Walaupun akhirnya setelah sekian tahun kemudian, 5 tahun, 6 tahun kemudian, saya daripada kepikiran terus, akhirnya saya bayar. Kakak saya aja lupa, yang apa toh? Ya dulu tuh pesawat, tidak ingat aku. Ya wes pokoknya terimanen. Pokok terima kasih. Tapi sampai hari ini masih ingat, ya toh ya? Ya toh ya? Jadi ketika kita melanggar hati nurani kita sendiri, terus kemudian kita utang tidak bayar, seumur hidup kita juga akan ingat. Ya toh ya? Itu yang beban kita yang tidak enak. Tapi kalau kita berhasil mendisiplinkan diri sendiri, ya utang ya harus bayar. Ya kalau janji ya harus bayar denda, ya dipenuhin. Itu kita hidupnya lebih nyaman. Setuju? Jadi kalau Anda terlambat, pasangan Anda terlambat, ya insaplah kau. Ikutin saya. Terima kasih teman atas kejujuran Anda. Jadi tolong berdiri. Yang mana? Ayo yang terlambat-terlambat. Terima kasih orang jujur nih. Ayo, ini sudah ditagih belum? Ya, pada waktu dance Anda masuk itu juga telat, woi. Lo kan kita harus sadar sendiri, ya toh ya? Ya toh ya? Kan tidak ada orang ngawasin. Yo, yang lagi dance terlambat, ayo juga, ayo angkat tangan. Siapa yang tadi baru dance, sudah dance baru masuk, ayo. Sebelah Anda tahu sendiri, ayo. Yang siapa yang belum bayar denda, ayo angkat tangan, tolong. Tuh tolong ditagihin, ayo. Ini kita kan pisang goreng ya toh. Ikut saya, pisang goreng. Pisang goreng. Lagi, lumayan. Karena sama pasangnya, kasirnya denda double. Udah kasir telat. Nah, lumayan. Wah, lumayan. Ayo, denda, bayar. Pasangannya juga bayar, ayo. Pasangannya, wah lumayan. Nah, sama pasangannya bareng. Pasangannya, ayo. Wah, pasangannya juga miso ngasum tenan nih. Wah, saya sudah ontel mau telah. Tapi lah bisnis, kalau milih partner bisnis salah juga gitu. Lumayan. Nah, stok lumayan. Tuh makan rame-rame, boleh? Nah, tepuk tangan dong untuk teman kita yang jujur tadi ya, kata suara. Yeah. Wow. Semakin saya bergaul dengan bisnismen yang sukses dan terhormat. Sukses dan sekali lagi loh, ada yang sukses tapi tidak terhormat, ya toh ya. Nah, sekali lagi yang terlambat Bu, tolong Bu. Wah, lumayan. Nah, lumayan, pasangannya juga lumayan. Ikutin saya, terima kasih teman.
Semakin saya bergaul dengan orang-orang yang sukses dan terhormat, mereka sangat-sangat menghargai apa yang disepakati. Mereka sangat menghargai disepakati. Mungkin ada juga yang tidak menghargai, tapi jadi tidak terhormat, orang jadi, lu ada yang kaya raya, boy. Bangun, jangan tanya, kelasnya seperti Ritz Carlton, kelasnya seperti yang raksasa-raksasa. Itu bayar alot, boy. Dari perjanjian bayar, tidak bayar, selain tidak bayar, diganti tingkat voucher kamar hotel itu loh. Modar nggak? Kamu tinggal di hotel mau berapa tahun ya? Masih lumayan kalau dibarter hunian kamar hotel, modar toh. Tapi kembali lagi, ya sekali begitu besok kapok atau kapok? Ada yang kapok, ada yang dablek, ada yang, jadi kadang deal gitu ya, deal bisnis. Ini tidak saya bayar sebelum kamu deal ngerjakan bisnis saya yang lain. Itu berarti plafonnya naik lagi. Kita utangin sama dia misalnya 5 miliar, belum dibayar, untuk bangun belum bayar. Ternyata ini tidak dibayar kalau kamu tidak ngerjakan proyek saya yang ini. Lah ngerjakan proyek ini gandul lagi, nambah 5 miliar lagi, ya tuh ya. Itu ngerampok. Ada nggak orang kaya seperti itu? Ada juga. Tapi sekali lagi tidak terhormat dan orang ngomong jelek. Ya atau ya? Ya atau ya? Tapi kalau kita, kalau Anda seret, kalau Anda susah, kalau Anda begini, Anda bagi couplingnya masih oke. Bayar pakai apartemennya, bayar sama unitnya masih lumayan. Ya atau ya? Karena itu dijual masih ada harganya, betul? Lah kalau hunian hotel, kamu boleh tinggal di sana, ini ada vouchernya, sekian mau ziarah Ibu. Lah mendadak jadi travel agent toh, jualan kamar hotel juga. Tapi sekali lagi, ada yang kembali lagi, kita bisa nggak kaya dengan negatif? Banyak. Tapi bisa nggak kaya dengan positif? Lah kalau kaya dengan positif lebih bisa dan mudah, kenapa tidak? Ya kita kaya positif aja. Betul? Nah kalau Anda seret, memang lagi, kadang bisnis miss perhitungan. Kalau Anda miss perhitungan, ada satu prinsip, Anda tetap ngomong. Sekarang begini, kalau Anda hutang, kalau Anda apa? Dalam kondisi resesi, kena bom, kena bakar, kena apa, banjir, apa segala macam, mendadak dagangan Anda hilang. Bayar atau tidak bayar? Oh dagangannya hilang ya? Oke, saya cerita kisah nyata, boleh? Ada toko besi gajah, silakan dicari di Tubagus Angke, di jembatan di Pesing sana. Ini true story. Pada waktu huru-hara tahun 98 dibakar semua, tidak peduli. Itu dibakar semua, Bapak Ibu tidak peduli. Mau agamanya Islam juga dibakar, namanya bakar itu ya. Mereka kan tidak nanya-nanya, betul nggak? Mau pribumi tidak peduli, mau pokoknya bakar, dibakar semua. Kan tidak ditanya, tok punyanya siapa, tidak peduli. Oh namanya niat bakar, oh semua dibakar, wes satu daerah bakar. Termasuk seluruh toko besi di daerah sana, habis semua. Toko besi habis semua. Ada satu toko besi gajah, habis total juga. Dibakar sampai habis, catnya habis, tripleknya habis, sengnya habis, semuanya habis, wah hancur, habis semua. Yang lain, Bapak Ibu, toko besi yang lain tidak bayar. Lah besok dibayar, kan kecelakaan bersama. Tapi ada satu toko besi gajah tadi, dengan itikat baik, dia ngomong, saya bayar. Tapi hancur semua begini ya, mbok kasih waktu kesempatan. Jos, bagus loh Ibu. Kalau saya gini loh, kalau yang lain terima ngilang, terima apa? Habis kok, ya wes bubar, gitu dong. Dia enggak, saya mau buka lagi, saya bagaimana bisa bayar kalau habis seperti begini. Kasih kesempatan, dimodalin lagi, barang konsinyasi nanti laba saya cicil. Setiap ada hasil berapapun saya cicil. Dia cicil, buka lagi tokonya, didandanin gini apa segala macam, orang dititipin lagi karena dia itikat bayar. Dan dia setiap bulan terus bayar. Laku berapa tetap dibayarkan, laku berapa sedikit tetap dibayarkan. Walaupun utangnya banyak tetap kecil dibayarkan terus. Menunjukkan itikat baik, tidak melarikan diri, terus bayar. Apa yang terjadi? Ini true story. Ada pabrik triplek yang nonton, wow dari sekian banyak yang bayar cuma satu, oh orang ini bisa dipercaya. Orang ini bisa jadi kanan, bisa dipercaya, woi. Begitu bisa dipercaya, pabrik tripleknya ngomong, kamu omsetnya berapa? 1 bulan laba berapa? Ada telepon. Lumayan, ayo terima kasih teman. Atas pisang gorengnya teman. Ayo yang teleponnya bunyi angkat tangan, ayo ngaku, ayo kasir tolong berdiri.
Oh, ya lumayan, lumayan. Nah, 10.000, 10.000. Oh, ini ada yang telat 10.000, yang handphone bunyi, ayo ngaku, ayo. Ayo, 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 ayo. Oh, galau, dia sudah kasir berpengalaman. Maksudnya kasir berpengalaman telat. Bayar sendiri. Ayo, yang handphonenya bunyi tadi siapa? Handphone? Sebelahnya yang terasa siapa? Ayo, mohon kejujuran nih, baru ngomong. Oh, nih. Yang handphonenya yang bunyi siapa, ayo? Nggak sadar. Nah, sekarang coba dicek, keluarkan handphonenya. Ini sah nih, atas perintah. Keluarkan handphonenya, siapa yang belum di silent, ayo. Ini sudah di silent, ya udah, ayo. Ayo. Oh, daftar miss call, ayo. Siapa yang miss call? Ayo yang sebelahnya, ayo, ayo, ayo. Tadi ada bunyi nggak? Lah Anda sendiri nggak merasa aneh loh. Gini, 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 gini. Ayo, sekarang cek yang belum di silent, yang merasa, oh ya Pak, tadi ada yang bunyi, saya ngaku. Ayo ngaku, 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 ngaku. Kejujuran Anda dihargai, ayo. Enggak, sudah silent, sudah dicek nih, silent. Sudah setuju nih. Ayo. Ayo, 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 ayo. Halo? Ya? No, 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 no. Sekarang gini Bapak Ibu, karena ada yang bunyi tidak ngaku. Oke, sekali lagi, bunyi tidak ngaku, saya sebagai pemimpinnya, saya denda saya. Tapi saya, kalau saya denda sekali ini, besok ada bunyi tidak ngaku, seminar saya hentikan. Boleh? Deal? Sip? Loh, sekali lagi Bapak Ibu, saya sering ngasih aturan denda, begitu karyawannya berat, saya yang bayar. Tapi besok saya keluarkan. Bukan Zimbabwe, ingat aja Zimbabwe. Oh, ya, no. Zimbabwe 100 triliun. No. Nah, saya ngalami begini Bapak Ibu. Pada waktu di Malang, saya sebagai wakil pemimpin, mau beresin hasil audit. Mau beresin hasil? Ini Bapak Ibu, kalau Anda di dalam bisnis, sekali lagi, bagaimana Anda bisa menciptakan sebuah yang namanya budaya? Sebuah yang namanya apa? Tentu saja adanya reward and punishment. Adanya apa? Itu akan terjadi budaya yang tertib. Kemudian yang kedua, selain reward and punishment, ada pembinaan terus-menerus. Ada apa? Yang ketiga, ada monitoring. Yang ketiga ada apa? Nah, reward and punishment, terus kemudian pembinaan terus-menerus, ada monitoring, dan yang keempat, ada penegakannya. Ada apa? Selama tidak ada penegakannya, percuma tidak berguna. Ya atau ya? Siapa yang pengen tahu bagaimana saya bisa membetulkan hasil audit terjelek jadi terbaik seluruh Indonesia? Siapa pengen tahu? Katakan saya. Ini kan melanggar terus toh. Di Surabaya, BCA Surabaya, true story, silakan cari, Ibu sejarah berbicara, sekian tahun berturut-turut diganti pimpinannya kayak apapun, hasil audit terjelek seluruh Indonesia. Dari 20 cabang, nomor 20 terus. Kemudian mendadak dikirim Tung Rembo Waringin. Ya, namanya Rembo. Kenapa Rembo? Tidak pakai jabatan, tidak pakai kewenangan, dicemplungin, mati hidup karep mumbuh. Seorang diri, wong edan toh. Seorang diri di sana untuk tim pembenahan. Timnya siapa? Tung, selesai. Berarti kan timnya satu doang kan Rembo ya. Begitu saya datang jebret. Nah, ini ada caranya. Ada apanya? Kalau Anda datang di satu perusahaan yang Anda benahin, biasanya akan terjadi resistensi dan Anda dianggap musuh. Ya toh ya? Anda datang dari kantor pulsa toh, ya toh ya? Apalagi begitu kenalan, Bapak umur berapa? Waktu itu saya baru umur 25 tahun. Oh 25 tahun, anak saya umur 27. Bapak di BCA baru berapa lama? Oh saya baru 1,5 tahun. Oh saya sudah 20 tahun. Jadi kamu membetulin saya ya? Halo? Nah cerita detailnya, detail penting, penting. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama kali saya harus berada di pihaknya mereka. Itu prinsip good guy and bad guy. Kalau Anda jadi bad guy-nya, Anda dimusuhin. Ya atau ya? Kalau Anda datang mau membetulkan, Anda jadi good guy. Anda temannya mereka. Kalau Anda pihak lawan, orang resistensi.
Pak Dahlan Iskan masuk di PLN. Wah, pertama kali resistensinya tinggi sekali, ya toh ya? Oh, jangan tanya Bapak Ibu, resistensi. Tapi sekarang kena Bapak Ibu. Dia menyesuaikan diri, kan dulu banyak yang namanya supplier-supplier yang teman-teman sendiri istilahnya praktek. Guys, pokoknya konyol-konyol banyak. Nah, daripada gitu, wes kita dirikan perusahaan aja sendiri untuk menampung itu secara resmi, ya toh ya? Tapi tidak boleh harganya lebih mahal daripada luar. Kalau harganya mahal luar kan, itu kan kena KPK loh. Nah, dia tugasnya kan melindungi orang-orang anak buahnya supaya tidak kena dari. Tapi sekali lagi, Anda harus teman, posisinya good guy. Bad guy-nya siapa? Siapapun. Kalau saya datang, saya seringkali bad guy-nya apa? Kantor pusat. Kantor pusat kan umum. Jadi pada waktu saya datang dikenalkan, mereka kan rada resisten. Begitu kenalkan, ini tong disemparingin pada waktu kenalan kan dihina-hina tadi toh. Ya toh ya, umur berapa lah, baru berapa lama lah, ini anak kemarin sore, uplok-kotok, gitu ya. Masih culun gitu. Diganti 5 tahun pimpinan ganti, tidak pernah beres. Begitu saya datang rapat dikenalkan sama pimpinan, ini ada dari kantor pusat begitu ya. Nah, yang akan membantu kita untuk membetulkan hasil audit. Nah, mereka curiga membetulkan atau nyari salah. Ya toh ya? Ya toh ya? Pasti resisten tinggi. Nah, saya bilang, saya datang di sini adalah untuk menengahi dan untuk mempelajari di bawah supaya kantor pusat bisa maklum. Supaya kantor pusat bisa, lupa tadi saya bolo Anda, ya toh ya? Ya, ini karena saya tahu sekali, banyak sekali aturan-aturan di kantor pusat yang di daerah ternyata tidak bisa dipraktekkan. Karena saya kan sudah belajar. Jadi saya tahu kadang kantor pusat kan nulis aturan. Ayo yang telat bayar, ayo. Wah, ini ayo kesadaran. Wah, ini kan mengganggu toh Bapak Ibu. Wah, ini. Baru cerita 2 kali terinterap loh. Tadi cerita yang toko besi belum selesai, ya toh ya? Ya toh ya? Terinterap, sudah terinterap keluar 50.000 lagi ya. Besok enggak ada yang ngaku, berhenti, ya toh ya? Sip. Nah, saya hanya cerita nanti hasil audit, terus kemudian bagaimana saya praktekkan, bagaimana saya bayari juga. Nah, silakan yang terlambat, ayo dengan pasangannya 10.000. Nah, siap. Nah, itu konsekuen dia. Nah, berani telat, berani bayar. Nah, saya lanjutkan, boleh? Sampai di mana? Nalo. Nah, saya bilang bahwa kantor pusat seringkali membuat aturan, ternyata tidak bisa dipraktekkan. Surat kuasa ya hanya berlangsung sekali. Kalau Anda di bank, biasanya kalau pedagang, biasanya suruhan, ya toh ya? Nah, surat kuasa berlangsung sekali materai 2.000 ya orang enggak mau. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan di daerah. Saya tahu persis di daerah. Orang surat kuasa ya berlangsung 6 bulan. Takutnya surat kuasa itu kalau orang mati, ini perhatian bisnis baik penting. Kalau Anda memberi surat kuasa, kalau Anda mati, surat kuasanya sebetulnya gugur demi hukum. Anda mati, surat kuasa tidak berlaku. Tapi seringkali anak buah Anda nakal, oh bosnya mati, kebetulan surat kuasa datang. Bank kan tidak tahu kalau bosnya mati tuh. Surat kuasa masih berlaku tuh. Tanda tangan surat, tarik duitnya semua. Nah, makanya demi hukum, nah surat kuasa tidak boleh, hanya berlaku sekali transaksi. Tapi itu tidak memecahkan masalah, sebetulnya bisa dilindungi. Yaitu surat kuasa yang bukan dia tanda tangan boleh ngambil, enggak. Surat kuasa hanya mengambil, surat kuasanya cuma ngambil duit. Yang slip tarikannya sudah ditandatangani. Lah kalau udah mati kan slip tarikannya enggak bisa ditandatangani itu. Ya toh ya? Sampai di sini cukup jelas. Bentar, siapa yang jelas angkat tangan? Siapa yang belum jelas angkat tangan? Yang belum jelas. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau Anda ngasih surat kuasa orang, siapa yang di sini punya tabungan? Angkat tangan. Nah, semua orang punya tabungan. Kalau Anda punya tabungan, Anda enggak bisa ngambil, Anda ngasih surat kuasa kepada orang lain. Betul? Nah, surat kuasa itu sebetulnya ada 2 macam. Tapi kantor pusat tidak cukup detail, saya menang detail. Ini loh. Surat kuasa yang, tolong ya Pak Steven, pokoknya tolong diambilin tabungan saya. Berarti yang tanda tangan Pak Steven. Tanda tangan di slip penarikan Pak Steven. Nah, surat kuasa saya ada, pakai KTP saya, KTP-nya Pak Steven, dicocokin, oh betul pemiliknya ngasih surat kuasa. Tapi yang tanda tangan, tanda terima siapa? Pak Steven. Akibatnya, lah pada waktu surat kuasa model ini, paling bahaya di bank, kalau ternyata yang memberi kuasa mati, yang beri kuasa apa? Berarti batal demi hukum kan, masa orang mati ngasih kuasa kan sudah tidak berlaku lagi. Nah kalau batal demi hukum ternyata orangnya nakal yang dikasih kuasa, bosnya mati saya masih pegang kuasa, ambil lagi bank jebol. Setelah jebol beberapa kali, nah keluar surat kuasa hanya berlangsung sekali transaksi. Kan pakai materai. Lah tapi kalau orang di pasar, oh BCA-nya depan kadang di, berasku ambilin surat kuasa. Surat kuasa berlangsung sekali doang, 2.000 pedagang nggak mau.
Nah saya bilang itu aturan tidak masuk akal dan tidak bisa dipraktekkan di daerah. Nah tugas saya adalah mewakili daerah. Loh, tugas saya mewakili apa? Untuk ngomong ke kantor pusat. Untuk ngomong, itu yang buat aturan tidak pernah di daratan, di langit doang. Kalau di langit doang kan, teori doang toh. Pokoknya harus, betul? Pokoknya harus. Nah kita harus piye, mbahmu enggak bisa ya toh ya? Ya toh ya? Kalau enggak bisa pindah ke bank lain boleh, ini celaka. Nah tugas saya adalah ini, menyelidiki apa yang di daerah. Nah sekarang gini, udah toh, jadi dia happy toh. Oh saya membelain mereka, betul? Karena sometimes kantor pusat goblok, ya toh ya? Oh mereka, ini kantor pusat goblok, wah langsung semua pro saya, ya toh ya? Ya toh ya? I'm good guy, bad guy-nya kantor pusat, sip? Itu prinsip supaya Anda diterima. Ya toh ya? Tapi begitu saya datang, saya paham. Kenapa hasil audit jelek terus? Tadi Bapak Ibu tidak ada reward, tidak ada punishment. Kalau tidak ada punishment, lumayan 10.000. Ya, baru datang, nah bayar tetap. Pasangannya juga. Lu berani telat kan berani terima konsekuensi. Ya, ya. Setuju? Ini pelajarannya langsung praktek. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Nanti makin lama akan makin on time. Ya, tuh ya? Ya. Oh, registrasi. Ya, karena peserta baru ya tetap diampuni. Lu ini prinsip perusahaan, Bapak Ibu. Dia belum tahu, kita kasih tahu. Ya, toh ya? Tapi setelah dikasih tahu, Pak, jadi kalau telat tetap bayar 10.000, pasangannya juga 10.000. Kalau handphone bunyi 50.000, Pak, SMS, BBM di dalam 50.000. Nah, teman-teman, setuju? Siapa yang setuju? Katakan saya. Ini ada ilmunya ini menggunakan kekuatan massa. Anda belum sadar, betul nggak? Ya toh ya? Kalau saya yang denda, seolah-olah saya yang otoriter, ya toh ya? Tapi kalau demi pisang goreng, demi apa? Ayo ngomong coba. Terima kasih teman, atas sumbangan pisang gorengnya. Ikut lagi, pisang goreng. Pisang goreng. Mendadak sah, ya toh ya? Ya toh ya? Ini ilmu jualan aturan yang berat, ya toh ya? Ada lihat toh. Nah, bagaimana ini? Saya pada waktu beresin di BCA Surabaya. Nah, saya merasa kesalahannya 780 masalah besar. Kesalahannya Bapak Ibu segede gini loh Bapak Ibu, laporan hasil auditnya. Ini jatuhin tikus kan mati toh, bok. Ya toh ya? Ini segini hasil laporan, saya bilang, wow, wong edan salah melulu. Dan tiap tahun salah terus. Sudah salah tahun ini, tahun depan salah lagi. Mereka tidak peduli, Nah pada waktu saya di sana, itu diharapkan 2 tahun, 24 bulan, karena ada 22 cabang. Satu cabang 1 bulan dibetulin. Saya bilang kesuwen, ya toh ya? Ya toh ya? Tanya, supaya cepat bagaimana? Nah, otak kita berpikir karena kita tanya. Supaya cepat. Kalau Anda tidak mau lambat, Anda tanya, supaya cepat. Supaya apa? Anda takut risiko, Anda tak? Supaya aman. Nah, dengan dipimpin ini, kreativitas keluar. Nah, supaya cepat bagaimana? Waktu itu saya buat daftar pengamatan, 26 halaman. Berapa halaman? Supaya cepat. Kalau saya kerja tidak ada checklistnya, bagaimana saya bisa benahin dengan baik? 26 halaman. 1 bulan pertama saya tidak ke cabang pembantu di kantor pusat gini. Sampai pimpinannya heran. Loh ini katanya benahin cabang pembantu kok di kantor pusat terus ngapain? Di cabang utama di veteran. Dia bilang ini buat. Pak ini baru selesai begini karena harus kerjanya jelas. Apa checklistnya, apa yang harus dibetulin. Nah setelah selesai, kemudian masuk di cabang pembantu. Begitu masuk di cabang pembantu, pada waktu mulai checklist beresin 1 bulan, di selompretan, di 1 bulan beresin satu persatu. Dan salah lagi. Itu butuh membentuk kebiasaan. Contohnya, di bank itu sangat berbahaya apabila Anda komputer sign on. Maksudnya sign on itu Anda register pakai nama Anda, itu bisa transfer duit kemana-mana. Kemudian ditinggal pipis. Kalau ditinggal pipis, temennya lewat, ditransfer, transfer masuk rekening sana, masuk rekening sini. Dia yang tanggung jawab. Berarti setiap meninggalkan komputer harus sign off. Mau kencing, mau apa harus dimatikan. Itu merubah budaya Indonesia sungkannya. Masa sih Pak enggak percaya sama temen? Masa gitu aja harus sign off? Masa kita mencurigai temen mau berbuat jahat? Itu kan merubah budaya. Betul nggak? Budaya bangsa Indonesia, orang Jawa lagi sungkanan masa curigaan. Ya toh ya? Ya toh ya? Itu merubah budaya. Nah, itu berat. Maksudnya berat itu tidak mudah. Datang lagi, salah lagi. Setiap minggu saya ngincerin 1 orang, ini tuh biasain lah yang lain.
Nah ini kapan selesainya? Nah ketika tidak selesai saya mulai kepikir, apa sih yang membuat orang pindah rel? Apa sih yang membuat orang berubah? Cuman dua Bapak Ibu, nikmat dan sengsara. Coba perhatikan, Anda keluar dari kerja pun, karena di luar ada yang lebih nikmat, atau di dalam sengsara, cuman itu aja. Ya atau ya? Perhatikan baik-baik, orang berubah karena cari lebih nikmat atau menghindari. Orang bunuh diri pun, daripada hidup sengsara, matilah wis. Mati dianggap lebih nikmat daripada hidup yang semuanya persepsi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nah saya mulai mikir saat itu belajar dari bukunya Anthony Robbins, belum ikut seminarnya Anthony Robbins, Awaken the Giant Within, pembagian raksasa tidur. Ternyata manusia bergerak, salah satunya cari nikmat menghindari sengsara. Itu yang paling basic. Hanya sayangnya nikmat itu relatif, sengsara itu relatif. Selama tidak ada sengsaranya, emangnya gue pikirin. Nah hasil audit mau jelek, mau satu gepok, satu tebelnya, satu kamus, karena tidak ada sanksinya untuk diri sendiri, emangnya gue pikirin. Emangnya gue? Nah, sejak saat itu ketika saya baca bukunya Anthony Robbins, daripada saya repot-repot, harus jelas dulu aturannya. Harus jelas dulu, kita set aturan. Tapi kalau saya yang ngeset, siapa yang ngeset? Anak kemarin sore tidak punya kewenangan, mau ngasih aturan. Tidak bisa, harus minta backup orang yang punya power. Saya dekati pimpinannya, cepret, langsung ngomong, Ibu Ika Suarasari, menurut pendapat Ibu, ini kan hasil auditnya tak bawa Bu. Ini loh, setiap tahun salah lagi. Surat direksi saya bawa, ini pain and pleasure. Surat direksi tuh, kita ditegur lagi Bu, kita bersama, itu berdampingan. Bu, kita ditegur lagi direksi, sepanjang tahun, 5 tahun, ditegur direksi, hasil audit, tak kumpulin Bu. Jadi total 5 buku telepon. Yellow pages, gini. Ini salah lagi Bu, salah lagi. Menurut pendapat Ibu, kalau menurut pendapatnya siapa? Bukan pendapat saya. Kalau saya, menurut pendapat saya, wah anak kemarin sore berpendapat ya. Ini ilmu ngomong detail sedikit aja merubah bumi dan langit. Ya atau ya? Menurut pendapat Ibu, misalnya ini kalau orang kan cari nikmat menghindari sengsara. Jadi kalau dia salah terus tidak ada sengsaranya, ya gini Bu, diulangi terus. 786 masalah besar, 700 yang besar, 800 saat bangun salah terus. Menurut pendapat Ibu, hasil audit terjelek terus selama 5 tahun. Kalau misalnya dikasih painful, rasa sakit, misalnya kalau mereka ngulangi, sudah salah, besok ngulangi lagi, itu dikasih denda, menurut Ibu gimana? Boleh. Gimana Bu, kalau didenda, menurut pendapat Ibu kalau didenda 1 juta, didenda UMR 123.000 Bapak Ibu. Gaji pimpinan cabang pembantu pada waktu itu 1.500.000 Bapak Ibu, yang paling tinggi. Wah, tahun 90-an, berapa? 94 itu ya, tahun 94. Nah, kembali lagi, 15-16 tahun yang lalu. Nah, kembali lagi, kalau dikasih begini kira-kira bagaimana? 50% ditanggung pimpinan unit, 50% terserah pimpinan unit kan yang tahu siapa yang salah. Tapi pimpinan harus tanggung jawab. Pimpinan harus boleh. Bagus. Ide bagus. Terus kemudian kalau yang berhasil, kalau yang apa? Hasil auditnya 0, hasil auditnya apa? Langsung Bu bonus 1 bulan gaji. Terus kemudian seluruh masyarakatnya, maksudnya seluruh timnya 1 bulan gaji. Terus kemudian masing-masing orang dapat uang 120.000, waktu itu 200.000 harus dihabiskan. 200.000 harus 200.000 itu untuk apa? 200.000 itu untuk makan-makan, untuk apa, tapi harus dihabiskan. Tidak boleh diambil uang. Jadi untuk pesta boleh, untuk tour boleh, untuk apapun boleh. Nah Pak Daniel, Anda yang ngasih duit aja terus langsung ini banyak telat terus ini. Ini cerita saya terhenti-henti. Ayo nih. Nah sekali lagi kasir tagihin dulu. Nah, supaya disiplin kasir. Nah nih. Sama pasangannya, nah kasirnya di belakang aja, pasang pinggiran, kasiman kasir, sama wah ini bayari pasangannya bagus, insaf ya, dua-duanya, ini sama pasangannya kencan ya, ya udah, ayo wes, sampai di mana ceritanya, nah lu, sampai kembalian, ayo kembalian duitnya kembalian, sampai didenda 1.500.000 dibayar pribadi oleh pimpinan unit, 500.000 silakan dibebankan pro rata, boleh ditanggung pimpinan unit yang menentukan. Kemudian sisanya apa? Nah kembali lagi kalau berhasil dapat 200.000, dapat 1 bulan kenaikan gaji. Sip? Nah, bagus. Langsung saya sudah siap. Begitu dia setuju Bapak Ibu, konsepnya saya sudah siap. Nah kalau konsepnya gini kira-kira,
Terus dia edit. Iya, setuju. Diparap, serahkan sekretaris. Langsung jadi aturannya tuh. Besok kumpulkan langsung, pimpinan cabang pembantu kumpulin langsung, ceprek. Diumumkan. Aha, mendadak pimpinannya jadi bad guy, saya jadi good guy. Pak, Bu, daripada didenda, nah, saya tugasnya membantu Bapak Ibu supaya supaya dapat bonus. Siapa yang mau tidak didenda dan dapat bonus? Saya, semua mau itu ya. Langsung cabang pembantu saya dulu. Tadinya dimasukin rasanya alot, sekarang semua semangat. Sip. Nah, kembali lagi karena ada reward and punishment. Karena ada reward dan kembali lagi, saya datang, begitu datang, lama, 1 bulan, tapi mereka sudah semangat. Pimpinan cabang pembantunya sudah antusias, karena takut didenda juga. Setiap kesalahan 1 juta loh, setiap kesalahan. Kalau salah 5 juta. Anda ngulangi 20 kesalahan, 20 juta. Modal setahun enggak gajian ya toh? Ya toh ya? Ya toh ya? Oh, kira-kira saya datang happy? Happy, dibantu suku-suku, gede. Tapi kok lama? Lama. Lah saya tanya, supaya cepat. Ajak pimpinan cabang pembantu yang lain aja. Lah ini Pak, mulai pakai faktor kali. Saya ada 4 pimpinan cabang pembantu yang lain, belum saya periksa, masuk ke 1 cabang pembantu, bantu saya kasih list. Nah inilah mulai saya sadar, kerja enggak bisa sendiri, harus gotong royong. Ya toh ya? Ya toh ya? Tim, kemudian 1 orang bisa membuat perbedaan, tapi kalau banyak orang perbedaannya lebih cepat. Nah, 4 orang diajarin, meriksa. Tapi begitu meriksa masih lama, 1 minggu baru selesai 1 cabang pembantu. Saya tanya lagi, supaya lebih cepat. Nah, pertanyaan supaya lebih cepat, daftar pengamatan yang 26 halaman tadi, untuk ngasih checklist apa yang salah, sangat detail Bapak Ibu. Kita buat dengan cara per jam. Jadi 1 jam dari 4 orang kerjanya apa dibagi. 1 datang ke kasir, gini, langsung kerja per jam. Jadi daftar pengamatannya bukan diamati terserah, tapi per waktu. Pagi masuk kasir, periksa dulu uangnya, caranya begini, periksa begini, kesalahannya gimana, langsung ini. 1 jam selesai, pada itu masuk periksa bagian kiriman uang, kemudian bagian jadi per jam. Begitu per jam, 4 hari selesai. Dari seminggu lumayan, Bapak Ibu, 4 hari selesai. Begitu 4 hari selesai, tapi 4 orang yang saya ajak ini pulang ke cabangnya kan sudah tahu caranya meriksa. Dia kan kerja sendiri. Betul? Nah akibatnya, cabang berikutnya saya datang, 2 hari selesai, 1 hari selesai, setengah hari selesai. Kenapa? Sudah betul semua? Sip? Jos? Dijatah 2 tahun, 22 cabang pembantu, 4 bulan selesai. Selain selesai, hasil audit dari terjelek jadi terbaik di Indonesia. Terus sorry yo. Terjelek bertahun-tahun selama 5 tahun. Nomor terakhir dari peringkat 20 mendadak nomor 1. Sip. Nah, saya dikirim ke Semarang. Halo Semarang, angkat tangan, ada yang Semarang. Wow, dikirim ke Semarang. Di Semarang Bapak Ibu, 15 cabang pembantu sampai Bluro, sampai segala macam itu cabang pembantu, Jalan Pemuda, apa segala macam, semua adalah ikut Jalan Pemuda yang Semarang. Nah, ilmunya sama, tinggal dipraktekkan lagi toh. Kita bentuk tim, kantor pusat tim, branch internal control, cari 2 orang, kalau di Surabaya ini langsung kita keliling lagi, ajak pimpinan cabang pembantu, 3,5 bulan selesai, 15 cabang pembantu. Dari hasil audit dari tadinya nomor 20, kenapa? Semarang nomor 19, Surabaya nomor 20 jadi nomor 1, yang 19 jadi nomor 20. Kirim tong lagi, rembo lagi, ucul-uculuk gitu ya. Terus kemudian datang jadi peringkat 2 di bawah Surabaya. Sudah jelas loh? Nah, saya kirim ke Kupang dari cabang rugi jadi untung. Ayo yang telat bayar, ini telat bayar lagi nih. Ayo kasir tagih lagi nih. Nih, ini kan jadi gangguin teman-temannya. Harus bayar nih. Ayo, lumayan. Saya lanjutkan. Lanjut. Kanan, lanjut. Nah, setelah dikirim Kupang dari rugi 4 tahun jadi terbaik di Indonesia, mendadak saya sekarang dikirim di Malang. Kenapa Malang? Karena Malang tadinya hasil audit terjelek nomor 18. Yang 19-20 jadi nomor 1, 2, yang 18 jadi nomor. Tapi karena sudah punya prestasi, datang di sana sudah bukan Rembo lagi, Brigadir Jenderal. Wakil pemimpin kelas wilayah. Jos, termuda sepanjang sejarah. Jos. Wapim langsung kelas wilayah. Tapi apakah masuk mudah? Enggak. Begitu saya masuk aja, kepala bidang saya, diemin saya. Saya ajak omongan tuh, mandang aja enggak. Ternyata, wow, itu ceritanya sedih banget Bapak Ibu. Saya didiemin, saya ajak omong diemin. Dan
datang ke pimpinannya, pimpinannya ngomong gini, oh gitu ya, kantor pusat, kan saya kenalkan diri Pak Tung, Pak, saya Tung Waringin, saya wakil pemimpin yang baru di sini. Oh gitu ya, ternyata Jakarta belum ngasih tahu. Orang gila Bapak Ibu. Jadi datang gitu tuh enggak dikasih tahu Ibu. Jadi pimpinannya enggak, oh jadi Jakarta gitu ya, ngirim anak muda jadi wakil pemimpin tanpa ngasih tahu ya. Kamu mau ngudeta saya? Modar Bapak Ibu lagi ngomong satu patah, kamu mau ngudeta saya? Saya belajar ilmu membawa diri supaya menyenangkan di situ ya. Nah, sudah begitu. Ini apa? Data enggak pernah dikirim, kurikulum VTC juga enggak tahu Ibu. Data enggak dikirim, cuma diomongin dulu, pernah ngomong sekali, Pak nanti akan ada wakil pemimpin baru, kapan enggak tahu nongol. Mutar. Untungnya banyak belajar, untungnya banyak. Nah, kembali lagi setelah selesai gitu, jadi wakil pemimpin, lo, enggak punya ruangan. Jadi kaipang, duduk di mana enggak tahu. Enggak dikasih tempat duduk, bayangin apa Ibu? Ngalami cegur, lo. Duduk di depan kepala bidang dicuekin. Kenapa dicuekin? True story Ibu, kepala bidang istrinya masuk rumah sakit jiwa gara-gara saya datang. Jadi begitu diusulkan enggak bisa, sudah dengar bahwa akan dari kantor pusat yang jadi wakil pemimpin, kepala bidang ini sebelumnya diusulkan jadi wakil pemimpin, sudah senior. Tapi ternyata tidak dikabulkan, nanti akan dikirim dari kantor pusat, kan enggak pernah tahu kapan. Tapi begitu dia ngasih tahu, kenapa kok istrinya sampai masuk rumah sakit jiwa? Karena dulu ada kepala bidang juga, kepala bidang luar negeri, yang pada waktu pensiun jadi kepala bidang. Tapi salahnya sendiri karena dia punya istri dua, istrinya yang kedua ngeretin, dapat pensiun segala macam, akhirnya bangkrut, ditabrak orang, pincang, kemudian jualan kacang, atom, true, Bapak Ibu jualan kacang kulit, semper, Bapak Ibu sering datang ke BCA jualan kacang. Nah itu sering mampir ke rumahnya dia, sama-sama bidang jualan kacang begitu Bapak Ibu. Nah istrinya mau diar, ini kalau pensiun sebagai kepala bidang yang kayak gini nih. Jadi tertekan sekali toh. Sudah tabrak, karena bukan salahnya dia pensiun, salahnya dia punya istri kedua, salahnya dia boros-boros, ya toh ya. Salahnya dia ditabrak juga, jadi jualan kacang, true, jualan kacang, semper, beli kacang, Pak. Jualan ke BCA lagi, jadi itu satu cerita sedih. Nah istrinya tahu sedih, jadi sebelum saya datang istrinya sudah sakit jiwa, sudah diem, diajak ngomongan heng. Karena suaminya cerita negatif, istrinya tidak tahan, tidak kuat, Bapak Ibu, pedot Bapak Ibu. Dan dia nyalahkan saya, apa saya tahu? Lu saya sampai datang, begitu saya didiemin, saya ke HRD. Iya Pak, istrinya masuk rumah sakit jiwa. Itu belum apa-apa. Berapa hari kemudian, saya dipanggil sama pimpinannya, ada kepala bidang kreditnya. Jadi kepala bidang, saya dikeroyok kepala bidang. Kepala bidang kreditnya, duduk. Pimpinannya rada sableng, Bapak Ibu. Terbuka, sableng. Duduk sebelahnya, kepala bidangnya kredit ngomong begini. Pak Tung, ini kepala bidangnya baru aja ngomong, dia tidak bisa nerima kamu datang. Gelar dia lebih tinggi, kamu S1, dia S2. Pengalaman dia lebih senior. Kenapa mendadak kamu jadi atasannya? Silakan jawab. Diajak jadi Rembo. Siapa yang pengen tahu jawaban saya mendadak dia langsung kelepak, mendadak jadi pendukung Tung Desa Waringin. Siapa pengen tahu kata-kata saya? Ikut saya Bapak Ibu, good guy, bad guy. Pelajaran penting, good guy. Pastikan Anda jadi good guy-nya, pastikan Anda jadi good. Anda harus belajar mendesis. Belajar apa? Mendesis itu ada cerita yang sangat menarik, nanti Bapak Ibu akan belajar. Nah, tapi sekali lagi begini, nah waktu saya diomongin begitu, saya bilang, Pak, saya ini hanya diangkat sebagai wakil pemimpin, itu bukan karena lebih pinter. Bukan karena lebih senior, sudah pasti kalah senior. Pinter pasti Bapak lebih menang karena Bapak di daerah dan sudah tahu operasional begitu lamanya. Ya atau ya? Walaupun saya lulusan terbaik, mulai menonjolkan diri di atas bukit gitu ya. Walaupun saya lulusan terbaik, kader pemimpin lulusan terbaik, tapi tetap secara pengalaman, secara pengetahuan kalah dengan yang sudah bertahun-tahun. Ya atau ya? Menonjolkan sekaligus merendahkan diri. Jadi merendahkan diri di atas bukit. Boleh Bapak Ibu? Tetap tinggi, ya atau ya?
Atau kemudian main good guy, bad guy. Begini loh, Bapak Ibu. Saya bilang, Pak, saya itu dipromosi sebagai atasan Bapak. Sekali lagi bukan menang senior, bukan menang ini. Saya cuma menang dekat dan lebih dipercaya oleh kantor pusat. Iya tuh ya? Ya tuh ya? Jadi saya lebih dikenal oleh direksi. Saya lebih dikenal sebelum berangkat di sini pun saya diundang makan dengan Pak Andri Halim. Wah ini mulai mendesis. Anaknya yang punya, ya tuh ya? Ya tuh ya? Nah, saya lebih dekat dengan kepala divisi HRD, wakil kepala divisi HRD, karena saya produknya mereka, pendidikan kader pemimpin. Jadi pasti saya tidak kalah pinter, saya pasti bukan menang pinter, Pak. Saya hanya menang dekat dan dipercaya. Saran saya satu, Pak. Terima saya di sini, Bapak dukung saya sepenuhnya, karena tugas saya adalah menceritakan hal-hal yang baik supaya Bapak Ibu supaya cepat dipromosi. Tugas saya adalah nyari orang-orang yang berprestasi. Ya tuh ya? Ya tuh ya? Kalau saya kalah pinter, saya kalah begini, Bapaklah yang harus lebih pinter dan membuktikan. Karena saya menang dekat, saya mau tanya kepada Bapak, mana yang lebih dipercaya? Bapak atau saya? Ini mulai skakmat tuh. Ya tuh ya? Ya tentu saja Bapak. Betul. Jadi saya ngomong apa, biasanya kantor pusat jauh lebih percaya daripada Bapak ngomong kantor pusat. Nah, biarkan saya membantu Bapak. Biarkan saya untuk menceritakan hal-hal baik tentang Bapak. Hal-hal apa? Loh kalau dia setan demit, saya cerita setan demit, matilah kau. Ya tuh ya? Ya tuh ya? Dia mulai tahu, saya tidak merasa lebih pintar, saya mengaku cuma menang lebih dekat. Tapi kalau dekat kan, manfaatkan saya. Ya tuh ya? Ya tuh ya? Langsung jadi pasukan pendukung saya. Ya tuh ya? Good? Nah, oke. Nah, kepala bidang saya 3 hari, saya didiemin, hari keempat dia neraktir saya. Siapa yang pengen tahu? Angkat tangan, katakan saya. Detail yang penting, ya toh ya? Pada waktu saya cari cara, gimana. Oh dia kepengen sekali dipromosi, kepengen sekali Jadi saya duduk depan, Pak mohon maaf. Saya terus terang, mohon maaf atas kejadian istri Bapak. Sekali lagi Pak, saya datang di sini, saya bukan karena saya minta di sini. Saya hanya ditunjuk, sekali lagi tugas saya membantu Bapak. Untuk supaya Bapak cepat dipromosi. Saya tahu Pak, Bapak akan jauh lebih dipercaya kalau Bapak ikut program kader pemimpin. Ikut program kader? Bapak ikut program kader pemimpin, ini ada Pak. Ada. Saya berhak mengusulkan. Saya sebagai wakil pemimpin, saya berhak mengusulkan kepala bidang siapa yang akan layak dipromosi, tapi harus ikut pendidikan kader pemimpin selama 1 tahun 3 bulan. Selama berapa lama? Biasanya selesai lulus Pak, minimal kalau Bapak dari dalam, minimal wakil pemimpin, cabang pembantu, atau bisa jadi pimpinan cabang utama. Apakah Bapak mau saya usulkan? Dia langsung dari, mau. Jos? Nah, langsung saya ngomong, untuk itu Pak, Bapak sudah bisa berenang belum? Belum. Harus belajar berenang Pak. Loh kenapa? Karena di sana ada diterjunkan ada outbound training, OBI, outbound bound Indonesia, diceburin di Jatiluhur, begini pakai perahu, begini saya ceritain dengan detail dia. Oke, saya belajar berenang, mulai besok. Besok pagi Bapak Ibu masuk di kantor, rambutnya basah, seger-seger. Habis langsung ngundang guru privat tiap hari. Saya kirim Bapak Ibu, kemudian lulus, langsung jadi wakil pemimpin di Jember, jadi teman sampai hari ini. Jos? Menarik? Nah pimpinannya Bapak Ibu, dalam 3 hari langsung jadi friend. Siapa yang pengen tahu? Angkat tangan katakan saya. Siapa yang tahu angkat tangan 2 katakan saya. Nah caranya gimana jadi friend? Nah langsung hari pertama ketika kurikulum PT aja belum datang, apa sih belum datang, saya telepon kantor pusat, oh gila kau, gendeng kali. Ini saat datang orangnya datang, oh iya sorry, saya lupaan ngasih tahu. Ini kurikulum PT belum, tolong dikirim Bapak Ibu kurikulum PT. Begitu hari kedua dikirim kurikulum PT Bapak Ibu. Hari pertama sore Bapak Ibu saya sudah datang ke keuangan. Datang ke mana? Datang ke kontrol keuangannya Bapak Ibu langsung saya cek overhead cost-nya. Overhead, saya cek penempatan dananya. Nanti Bapak Ibu akan belajar ilmu ini. Sip? Untuk kontrol cash flow. Kontrol? Langsung saya analisa, ini ada yang tidak wajar, pengeluaran listriknya tidak wajar di bulan ini, tanggal ini. Kalau meledak, itu kita harus tahu, karena kita kontrol. Saya bandingkan per bulan, ini ada yang tidak wajar, ada apa, tanda tanya, kita tanyain begini-begini, kita tahu. Kemudian, dari income, dari apa?
Kalau cash flow kan cuma cash in sama cash out. Ikut saya. Cash in, cash out. Uang masuk, uang keluar. Nah, uang masuknya dari mana datangnya? Mana yang bisa? Kenapa duitnya kecil? Kemudian saya analisa gini, saya sudah tahu. Karena saya dulu di Kupang. Sudah analisa keuangan Kupang, saya tahu membuat Kupang dari rugi jadi untung. Saya analisa dengan cara yang sama, oh rekening di banknya harusnya, duit itu kalau dimasuk di kasana, di lemari besi, duit mati tidak dapat bunga. Ya atau ya? Oh ini terlalu besar. Duit masuk di Bank Indonesia juga tidak dikasih bunga. Terlalu besar, ini saldonya gini, rekeningnya dipindahkan begini, saya sudah tahu caranya. Nah sudah happy, selesai sudah, hari kedua saya datang kepada pimpinannya. Selamat siang Pak, apakah kurikulum vitae-nya sudah terima? Oh sudah, waktu itu langsung di Express, langsung diterima Pak.